Surabaya 30 Oktober 1945, Komandan Brigade Inggris ke-49, Brigadir Albertine Walter Sultan Malabi, tewas di Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya dilempari granat tangan. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya tewas dalam medan tempur. Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua menjadi pemenang perang dengan gilang gemilang. Dan sepanjang perang selama 4 tahun di Eropa, Afrika, Asia, tak seorang pun perwira tinggi sekutu tewas di dalam pertempuran. Pertempuran Surabaya 1945 menjadi ingatan dunia. Satu perang besar dan mengerikan yang digelar rakyat. 25 Oktober 1945, Brigade Infanteri ke-49 Kerajaan Inggris yang beranggotakan prajurit India mendarat di Surabaya. Brigade yang dipimpin Brigadir AWS Malabi ini datang ke Surabaya bukan untuk bertempur, tapi datang hanya untuk melucuti tentara Jepang. Dalam laporan intelijen Inggris, situasi keamanan di Jawa cukup terkendali. Setiba di Surabaya, Malabi mendapatkan tentara Jepang sudah dilucuti oleh laskar, tentara dan rakyat Surabaya. Malabi dan seluruh prajuritnya tidak akan mengira akan berhadapan dengan arek Surabaya yang sudah siap berperang. Dua hari setelah kedatangan Malabi, 27 Oktober jam 11 siang, satu pesawat terbang berputar-putar di Surabaya. Pesawat ini menyebarkan pamflet yang berisi, rakyat Surabaya harus segera mengembalikan semua senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senjata akan langsung ditembak di tempat. Malabi terkejut dan kecewa. Dia tidak diberitahu atau diajak berdiskusi dulu oleh atasannya, Mayor Jenderal H.C. Hawthorne, Panglima Pasukan Sekutu untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok yang berkantor di Jakarta. Padahal sebelumnya Malabi sudah membuat kesepakatan dengan Mustopo, Komandan BKR Jawa Timur, bahwa Inggris hanya melucuti tentara Jepang saja. Karena sumpah militernya, Malabi lebih memilih untuk patuh kepada atasannya. Mustopo dan Residen Sudirman kecewa pada sikap Malabi. Pertempuran tak bisa dihindari. ...28 Oktober jam 5 sore secara serentak seluruh rakyat Surabaya menyerang pertahanan pasukan Inggris. Malabi kewalahan. Kemampuan tempur lapangan Malabi terbilang sangat minim karena dia adalah perwira staf yang lebih sering bekerja di balik meja. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima Pasukan Sekutu Kawasan Asia Tenggara, memberi perintah untuk mengajak Soekarno dan Hatta ke Surabaya. Lewat dua proklamator inilah Christison berharap rakyat Surabaya bisa menghentikan pertempuran. Tanggal 29 Oktober sekitar jam setengah 12 siang, Bung Karno, Bung Hatta dan Amir Sarifuddin sebagai Menteri Penerangan tiba di landasan udara Moro Kembrangan. Menjelang sore, pertemuan antara Malabi dan rombongan kepresidenan digelar di Gedung Gubernuran. Pembicaraan akan berlanjut esok hari, 30 Oktober, antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne yang baru tiba dari Jakarta. Sekitar jam 1 siang perundingan berakhir. Rombongan Presiden Soekarno dan Hawthorne segera kembali ke Jakarta. Para pemimpin di Surabaya segera melaksanakan hasil persetujuan tadi siang. Dibentuk Biro Kontak sebagai mediator. Jam 3 sore, Biro Kontak rapat dan memutuskan akan mengelilingi Surabaya dan menyerukan gencatan senjata. Sekitar jam 5 sore, anggota Biro Kontak berkonvoi. Konvoi mobil Biro Kontak tiba di Jembatan Merah 100 meter dari Gedung Internasio.
kedatangan biro kontak tidak membuat rakyat dan pasukan Malabi tenang. Rakyat Surabaya menuntut tentara Inggris keluar dari gedung Internasio karena dianggap mengancam keselamatan rakyat di sekitar gedung. Kematian Malabi begitu mengejutkan Inggris. Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, mendapat laporan kematian Malabi dari 2 perwira staf Malabi. Begitu laporan masuk pada hari Rabu, 31 Oktober 1945, Christison mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Republik mengusahakan jalan damai lewat negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Inggris sangat marah. Christison menolak damai. Dia merancang serangan balas dendam. 7 November, Inggris mengenalkan perwira pengganti Malabi, Mayor Jenderal Munster. Munster mendapat tugas untuk membalas dendam atas kematian Malabi. Secara terbuka Munster mengancam rakyat Surabaya. Jika tidak menyerah, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Pada hari itu juga, 9 November 1945, Munster mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo, yang kemudian digandakan dan ultimatum ini disebarkan dari pesawat terbang. Sekitar jam 1 siang, pesawat sudah mulai berputar di Surabaya dan menyebarkan pamflet ultimatum. Jika tidak mengikuti permintaan Inggris, maka Surabaya akan dihancurkan dengan kekuatan penuh. Para pemimpin sadar bahwa Inggris tidak main-main. Dalam hitungan sederhana saja, Inggris jauh lebih unggul daripada tentara dan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mencoba untuk bernegosiasi lagi. Tapi Christison tidak terkesan dengan usaha yang dilakukan Muhammad Hatta. Di lain sisi, rakyat bukan takut dengan ultimatum yang disebar Inggris. Jiwa bertempur rakyat semakin menggelora. Bung Tomo sore itu mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ikut berjihad. Hasyim Asy'ari, pendiri dan ketua Nahdlatul Ulama, baru saja mengeluarkan resolusi penting bagi umat Islam. Resolusi ini ditetapkan pada 22 Oktober 1945, dikenal sebagai Resolusi Jihad. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar. Tidak ada ketakutan. Ultimatum Inggris ditolak rakyat Surabaya. Pemimpin politik di Jakarta menyerahkan sepenuhnya nasib Surabaya di tangan rakyat Surabaya. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Total pasukan yang dikerahkan 28.000 prajurit dari berbagai kesatuan tempur yang hampir seluruhnya berasal dari India dan Nepal. Kedatangan tentara Inggris yang kedua inilah tentara Gurkha ikut serta. Sedangkan pasukan Malabi atau pendaratan pertama prajuritnya berasal dari India Utara yang beragama Islam. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang superior. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Belanda pun dengan leluasa masuk lagi ke Pulau Jawa, kembali menjajah. Kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 3 bulan mendapat ujian berat. Pada 5 tahun pertama kemerdekaan ini, Indonesia betul-betul harus bertempur. Selama 21 hari berperang, diperkirakan 20.000 orang tewas di pihak Indonesia. Dan setiap tanggal 10 November,
Indonesia selalu mengingat kembali kejadian masa itu sebagai Hari Pahlawan.